Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Indah Putri Indiani. Saya dari Luwu Utara. Saya telah lama bekerja dan mendukung kesetaraan gender di Kabupaten Luwu Utara sebagai bupati. Nah, hari ini saya akan menjawab berbagai pertanyaan dari Anda terkait dengan perubahan iklim dan peran perempuan. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Saudari Josie. Pertanyaannya adalah, bisakah Anda berbagi beberapa praktik terbaik di Indonesia terkait dengan peran perempuan dan perubahan iklim? Salah satu praktik terbaik terkait dengan peran perempuan dan perubahan iklim juga ada dari Kabupaten Luwu Utara. Beberapa tahun yang lalu di Hari Perempuan Internasional, seorang ibu rumah tangga bernama Silwati dari Desa Uraso, Kecamatan Mapideceng, Kabupaten Luwu Utara, terpilih sebagai perempuan pejuang pangan. Kenapa? Karena beliau telah berupaya menginspirasi yang kelompok perempuan yang lain, bahkan bukan hanya kelompok perempuan, masyarakat yang ada di wilayahnya, untuk kemudian menanam pohon jengkol sebagai upaya menutup lahan kritis yang ada di desa tersebut. Nah, saya kira praktek lain juga dapat kita lihat, misalnya praktek terbaik lainnya dapat kita dengar terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Contoh di Flores Timur. Dari Flores Timur kita mengenal Mama Agatha dan Mama Loretta. Mereka kembali membudidayakan sorghum sebagai salah satu sumber pangan lokal yang selama ini telah dilupakan. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Saudari Natali Moniaga. Pertanyaannya, di tengah maraknya bencana alam akibat perubahan iklim, apakah yang bisa dilakukan oleh perempuan? Baik perempuan pemimpin maupun ibu rumah tangga seperti saya. Kita ketahui bahwa dampak dari perubahan iklim berupa bencana alam, sosial, dan non-alam ini dapat dirasakan dalam jangka waktu yang pendek dan panjang, yang berdampak pada kerusakan lingkungan, pertanian, dan ketahanan pangan. Dalam situasi seperti itu, perempuan adalah kelompok yang lebih rentan sebagai orang yang terdampak langsung dari perubahan iklim tersebut. Meskipun demikian, perempuan tidak hanya rentan terhadap perubahan iklim, tetapi sesungguhnya mereka juga dapat berperan sebagai aktor utama atau sebagai agen perubahan yang efektif, terutama terkait dengan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Karena perempuan memiliki intuisi, kemudian memiliki pengetahuan, memiliki keahlian yang kuat, serta resilience, kemampuan bertahan yang dapat bermanfaat atau digunakan dalam upaya mitigasi perubahan dan adaptasi, dan dapat menyiapkan seluruh anggota rumah tangga dalam hal pengurangan risiko bencana ketika bencana itu terjadi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Saudari Rara. Apa urgensinya kita perlu memperjuangkan kesetaraan gender? Apakah karena merasa terancam posisinya atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita bicara kesetaraan gender, kita bicara tentang keadilan, bahwa setiap orang harus atau berhak mendapatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, termasuk mendapatkan akses di dalam kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, pemerintahan, dan sektor kehidupan lainnya. Oleh karena itu, harus diperjuangkan. Kesetaraan gender ini harus diperjuangkan karena setiap kelompok itu akan memperjuangkan kepentingannya. Bagi saya sebenarnya, bicara tentang pentingnya memperjuangkan kesetaraan gender bukan persoalan ada yang terancam posisinya gitu ya. Tetapi memang untuk dapat memberdayakan diri semuanya harus diperjuangkan gitu ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang
lebih, katakanlah seperti itu, mendapatkan posisi, mendapatkan katakanlah kelebihan, privilege ya, privilege yang tidak diturunkan ya, tidak hadir bersama dengan kelahiran kita atau keberadaan kita, maka semua harus diperjuangkan. Poinnya adalah di keadilan, bahwa setiap manusia apapun jenis kelaminnya itu berhak untuk mendapatkan posisi yang sama ya, kemudian peran yang kurang lebih sama ya, tentu disesuaikan dengan porsinya di dalam kehidupan masing-masing. Dan yang terakhir ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Haryo. Apakah yang perlu dilakukan sebagai pria untuk menghadapi perubahan dalam peran perempuan yang menuntut kesetaraan ini? Oke. Saudara Haryo, kesetaraan gender tidak selalu dipandang sebagai upaya untuk menyamakan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Mengingat memang banyak isu yang menurut saya sudah bergeser yang terkait dengan kesetaraan gender. Oleh karena itu, kelihatannya butuh literasi yang lebih kuat untuk memahami apa sebenarnya kesetaraan gender itu. Nah, dan kalau ditanya upaya apa yang perlu dilakukan, ya pertama sekali lagi, literasinya semakin diperbanyak, diperkuat. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah ayo ya mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan anak tentu saja, serta menjadi bagian yang dapat menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ruang publik maupun di ruang privat.